Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Pastel lapis isi apel guys, ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget dan bikin nagih ya. Yang penasaran, yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin adonan A dulu, yaitu ada 50 gram atau sekitar 2 sendok makan margarin, atau ini juga bisa diganti dengan mentega putih sesuai selera. 150 gram atau sekitar 10 sendok makan tepung terigu protein sedang. Aduk rata. Kemudian tambahkan 25 ml atau sekitar 7 sendok makan penuh minyak goreng, disesuaikan dengan kelembapan tepung. Yang jelas adonan ini diaduk rata dan ditambahkan minyak goreng hingga kalis dan tidak lengket. Agar tetap moist, tempatkan adonan A di dalam wadah tertutup. Oke, sisihkan. Selanjutnya kita siapkan juga bahan B, yaitu ada 30 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh margarin, atau bisa diganti dengan 30 ml minyak goreng sesuai selera. 350 gram atau sekitar 23 sendok makan tepung terigu protein sedang. 1 sendok teh garam halus. 15 gram atau sekitar 1 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan sekitar 150 sampai dengan 160 ml air dingin. Untuk takaran airnya ini juga disesuaikan dengan kelembapan tepung yang digunakan. Cuma pastikan airnya itu kalau bisa jangan lebih dari 160 ml agar adonannya itu tidak terlalu lembek. Jika dirasa adonannya itu masih agak keras, kita bisa menambahkan sedikit minyak goreng, yaitu sekitar 2 sampai dengan 3 sendok makan seperti ini. Kemudian uleni sebentar sekitar 5 menit hingga adonan kalis. Nah, teksturnya itu seperti ini ya. Jadi emang tidak terlalu lembek dan masih sedikit kasar teksturnya. But it's okay, for it's gonna be smoother I bet. Oke, simpan di wadah tertutup dan diamkan sekitar 30 sampai dengan 60 menit agar adonannya itu menjadi lebih elastis. Sambil menunggu, selanjutnya kita bikin isian pastel lapisnya ya. Bahannya yaitu sekitar 2 atau 3 buah apel ukuran besar, atau setara dengan 4 apel ukuran sedang, atau jika digramasikan itu sekitar 500 sampai dengan 600 gram apel dengan jenis sesuai selera. Jangan lupa kupas apel menggunakan pisau diamond dari stand cookware. Setelah dikupas, jika perlu rendam di dalam air hangat yang sudah ditambahkan sedikit garam halus agar tidak rawan menghitam. By the way, ini apelnya memang sengaja saya kupas karena ternyata kulit apelnya itu dilapisi lilin. Waduh, Jan, medeni temen deneng. Oke, setelah dikupas, potong dadu kecil-kecil seperti ini. By the way, untuk pisau dan talenan ini seperti biasa adalah produk andalan dari stand cookware. Dan talenan ini unik banget ya, karena dibuat dari bahan serat gandum yang sehat dan ramah lingkungan.
Kemudian juga sangat kokoh dan tidak meninggalkan bekas irisan pisau sama sekali karena teksturnya itu didesain anti lecet dan anti gores. Wow, amazing. Oke, setelah dipotong dadu, segera tiriskan apel. Sisihkan. Jangan lupa siapkan juga bahan lainnya. Kemudian siapkan wajan atau penggorengan. Dan ini lagi-lagi saya menggunakan wok pan grab blend 30 cm dari stand cookware. Oke, panaskan 1 sendok makan margarin atau mentega. Masukkan potongan apel. Kemudian tambahkan 60 gram atau sekitar 4 sendok makan madu. Atau bisa diganti dengan gula merah sesuai selera. Dan untuk madunya saya menggunakan merek ini ya guys. Lalu 45 gram atau sekitar 3 sendok makan gula pasir sesuai selera. Aduk rata dan masak dengan api sedang hingga berair dan mendidih. Setelah itu tambahkan 5 gram atau sekitar 1 sendok teh bubuk kayu manis, opsional ya. Kemudian juga 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung terigu. Aduk rata. Jika perlu, tambahkan sekitar 4 sendok makan air agar lebih lembab dan lebih meresap. Lalu, masak dengan menggunakan api kecil hingga mengental. Durasinya itu sekitar 8 sampai dengan 10 menit. Oke, setelah mengental, matikan kompor. Dan biarkan di wadah hingga dingin. By the way, ini juga saya bikin lagi dengan tambahan 1 sendok makan bubuk coklat dan sedikit pasta coklat Black Forest. Untuk bahan yang lain-lain juga tetap sama. Jika suka juga bisa dicampur dengan sedikit selai coklat sesuai selera. Jadi mau versi original dengan aroma kayu manis atau versi modif dengan tambahan coklat nih? Exactly, the choice is in yours. Silahkan dipilih sesuai selera saja. Well guys, balik lagi ke adonan kulit pastel lapisnya tadi. Bisa dilihat kan ya? Adonannya itu terasa lebih lentur dan halus. Selanjutnya, bagi masing-masing adonan menjadi 4 bagian seperti ini. Ini dibagi dengan tanpa menggunakan timbangan karena caranya itu cukup dipotong menjadi 4 bagian seperti ini. Begitu juga dengan adonan B. Oke, berikutnya ambil 1 bagian dari adonan B, lalu pipihkan. Kemudian tempatkan 1 bagian adonan A di atasnya seperti ini. Tutup rapat dan bentuk bulat seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Agar tidak rawan kering, pastikan wadahnya ini selalu ditutup. Selanjutnya ambil 1 bulatan adonan tadi, kemudian gilas tipis memanjang seperti ini. Lalu gulung. Kemudian gilas tipis kembali sambil agak dilebarkan seperti ini.
dan gulung kembali. Jadi deh. Sekarang potong menjadi 4 atau 5 bagian sesuai selera. Nah, seperti ini nih hasilnya. Selanjutnya waktunya diisi dengan isian pastel. Caranya yaitu ambil satu potong bulatan adonan tadi, lalu pipihkan perlahan seperti ini. Tambahkan secukupnya bahan isian. Lipat ke dalam. Tekan-tekan di bagian pinggiran pastel agar terkunci dan tidak rawan bocor. Terakhir, pilin seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia guys hasilnya. Satu resep ini itu bisa jadi sekitar 20 buah. Selanjutnya waktunya digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng. Jika dicelup alat kayu sudah berbusa begini, tandanya minyaknya itu sudah panas. Wala Chan yuk, dan yang pinter temen rikane lah. Anda baik dene Chan. Oke, goreng secukupnya pastel lapis. Goreng dengan api sedang hingga matang dan berwarna kuning kecoklatan. Durasinya itu sekitar 6 sampai dengan 8 menit saja. By the way, untuk hasil pastel yang kesat dan tidak rawan berminyak, kita bisa menambahkan 1 sendok makan mentega putih ke dalam minyak goreng seperti ini. Nah, setelah matang begini, segera angkat. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. By the way, jika untuk dijadikan stok pastel frozen, kita bisa cukup menggorengnya asal sampai setengah matang saja. Catat. Nah, ini dia guys hasilnya. Pastel lapis isi apel sudah jadi. Yang ini enak banget disajikan panas-panas atau hangat karena teksturnya itu renyah di luar dan sangat lembut di dalam. Sangat cocok untuk teman ngopi atau ngeteh sesuai selera. By the way, untuk penggunaan air dalam adonan B sebaiknya itu memang jangan terlalu banyak ya. Karena kapan hari itu saya bikin dengan takaran air sekitar 200 ml sesuai dengan petunjuk resepnya gitu. Ternyata hasilnya itu adonan jadi terlalu lembek dan saat dibentuk juga susah banget sehingga ini ditabur-tabur tepung terigu agar tidak rawan lengket. Kemudian juga saat dipotong motif layarnya itu sama sekali tidak terlihat karena jadi budet kayak iya lah yo jangan kepriwe lah. Wah, lucu temen dadin neng. Jadi motifnya itu terlihat samar bahkan hampir tak terlihat karena adonannya terlalu lembek. Setelah digoreng hasilnya itu jadi seperti ini ya. Kurang cantik sih.
Cuma untuk rasanya itu masih tetap enak dan mantap. Jika suka, kita juga bisa membagi adonan A dan adonan B menjadi 10 bagian seperti ini. Dan jika dibagi menjadi 10 bagian begini, maka setelah digulung, adonannya ini cukup dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk selanjutnya, digilas seperti biasa dan diisi dengan bahan isian. Jadi deh, jika menggunakan teknik ini, menurut saya hasilnya itu terlihat lebih rapi, cuma tenaganya jadi double-double dan capek banget karena harus bolak-balik menggilas dan menggilas. Oh no! Oke guys, demikian tadi cara membuat pastel lapis isi apel ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.